Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi,
Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria di atas aku. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang mengasihi, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 186 ayat 1. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum pertama sampai hukum ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada hari 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan,
atau lembunya, atau keladinya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuatu dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 165 ayat 2 sampai ayat ketiga. Doa pengakuan dosa dan janji keselamatan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah dan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 110 ayat 2.
Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu reminiscere ini yang tertulis di Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Kita membaca dengan secara responsoria. Marilah kita mulai. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 128 ayat 1 sampai ayat 2. Semua umat Tuhan oleh jadikan yang tua dan yang muda, kecil maupun besar, tak satu pun yang hilang, Tuhan menjaganya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, pergi ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya Yesus dan Kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mulia tema Tuhan Allah ni dengani basa mangarah motiau di hasiang ano asuradang hasiroha asogodang golong roha gabetu dia nama akan dosao uberentu siamuki utatatu hambiraki sayulului na bola mangurupia tungso adong dodang kota tungso adong dodang kota hola jaho badona boy mangapula lumrahis dodalani akana hubolusi si pertama biara konjo na pikiraki nangalumbang alogo haba-haba nagogo songoni masoring-soring ro urang lo asolat pikir aku nasai tong mangasahon gogoku sai pahingon rohaku nihatan namandong roh tua hamuna loja ato pujioku matuhaki ibana dona sai totong dongaki mangolus galumbang nari ngoluki gabe malua nantoniki unang lo asola
Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 715 ayat 1. Kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini tertulis di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yohanes pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab
Tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus jawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan manusia seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika kita berjumpa kepada teman, kepada sahabat pada malam hari, pasti kita akan melihat dia, pasti kita akan mengenal dia meskipun situasinya sangat gelap atau tanpa pencahayaan atau tanpa penerangan. Begitu juga lah Bapak Ibu, sama halnya seperti Nikodemus. Dia berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menanyakan beberapa hal, untuk menanyakan tentang firman Tuhan. Karena Nikodemus sangat-sangat menginginkan atau sangat-sangat ingin mengetahui apa sebenarnya firman Tuhan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam kehidupan kita pasti kita ingin sekali mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui. Pastinya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, setiap manusia mempunyai rasa penasarannya sendiri. Sama halnya di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kalau misalnya ada teman kita berbisik-bisik di dekat kita, ada teman kita Bapak Ibu berbisik-bisik di dekat kita, pasti kita ingin mengetahui
apa yang mereka bahas. Dan tidak jarang kita ingin nimbrung apa yang mereka bahas. Karena semua manusia, karena manusia atau orang-orang seperti kita memiliki rasa penasaran. Ketika kita sudah mengetahuinya, tidak jarang kita mengatakan, oh begitu rupanya. Oh begitu rupanya sikap dan sifat dia. Begitu halnya sama dengan di dalam perikop ini. Ketika Nikodemus mengetahui tentang firman Allah, ketika Nikodemus mengetahui apa yang difirmankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dia ingin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dia ingin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus dan dia ingin menerapkan firman-firman itu di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita juga mengetahui bahwasannya Nikodemus adalah seorang Farisi. Nikodemus adalah seorang Sanhedrin dan Nikodemus adalah orang-orang Yahudi yang pada saat itu ingin mengolok-ngolok Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus Kristus menerangkan kepada Nikodemus apa itu firman Allah. Sehingga Nikodemus mengetahui isi dari firman Allah. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bagaimana di dalam kehidupan kita? Bagaimana Bapak Ibu saudara-saudari sekalian terkait kehidupan kita sehari-hari? Mungkin kita ingin memiliki rasa keingintahuan, makanya kita belajar. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita ingin mengetahui hal-hal yang baik, maka kita juga harus mengerti, maka kita juga harus mencari ilmu. Di dalam keluarga kita pun hal seperti itu halnya. Kita menyekolahkan anak kita karena ada tujuannya. Karena kita ingin anak-anak kita mengetahui yang namanya keingintahuan atau yang namanya ilmu. Kalau tidak kita buat dia sekolah atau kita tidak buat dia les, maka ilmu yang ada kepada anak kita akan berjalan di tempat. Tetapi karena kita mempunyai rasa bahwasannya anakku itu harus sukses, anakku itu harus menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang ingin pintar, orang-orang yang ingin menjadikan anak kita menjadi salah satu kebanggaan. Makanya kita buat mereka belajar, belajar, dan belajar. Di dalam kehidupan seperti ini juga Bapak Ibu, kita harus diajak untuk mengetahui. Ketika kita sudah mengetahui tentang firman Allah, ketika kita sudah mengetahui yang namanya ilmu, sains dan teknologi, hendaklah kita harus hidup tetap di dalam kasih. Haruslah kita tetap hidup di dalam pedoman Allah. Karena banyak di zaman sekarang, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, orang-orang ketika sudah mengetahui ilmu sains, orang-orang yang sudah selangkah lebih maju dari kita, jarang mereka untuk melihat ke bawah. Jarang mereka untuk melihat yang namanya orang-orang yang lebih kurang mengerti atau kurang ilmunya. Sehingga mereka ada rasa kesombongan di dalam kehidupannya. Kita diajak untuk tetap rendah hati. Kita diajak untuk tetap hidup di dalam kasih. Ketika kita hidup di dalam kasih, maka kita bisa mempelajari atau mengajari orang-orang yang kurang mengerti. Orang-orang yang ingin mengetahui hal-hal ilmu tersebut. Tuhan mengajak kita melalui Nikodemus ini untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap selalu dengar-dengaran, untuk tetap selalu memprioritaskan
tentang firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, melalui perikop ini kita diajak oleh Tuhan melalui firman-Nya untuk tetap hidup di dalam kasih dan tetap hidup di dalam kerendahan hati. Karena melalui hidup di dalam kasih, melalui hidup di dalam kerendahan hati, kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang mau mengedepankan yang namanya kasih itu. Dan ingatlah Bapak Ibu, ketika kita sudah mengedepankan kasih, maka kesuksesan akan berada di tengah-tengah kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, dan jangan pernah kita lupa bahwasannya hidup kita ini hanya bisa berpangku kepada Tuhan. Sekali lagi di dalam perikop ini kita diingatkan, hiduplah di dalam kasih dan hiduplah di dalam kerendahan hati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada minggu hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, serta kemakmuran. Bisa kami bangun dari tempat tidur kami, melakukan aktivitas kami, menyerahkan diri kami kepadamu. Itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi itu semua karena berkat yang berlimpah yang kau berikan Tuhan kepada kami umat manusia. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami, hidup di dalam diri kami, agar kami dapat berpedoman kepada firman-Mu seperti yang kau sampaikan, seperti yang kau firmankan Tuhan pada hari Minggu ini. Kami harus melakukan yang namanya kasih dan kami harus hidup di dalam kerendahan hati. Bantu kami Tuhan agar kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan agar kami dapat selalu mengingat-Mu di dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah yang dapat menolong kami. Karena Engkaulah ya Tuhan yang dapat membimbing kami kemanapun kami melangkah. Jauhi kami Tuhan dari mara bahaya. Jauhi kami Tuhan dari segala penyakit. Agar kami dapat membimbing keluarga kami. Agar kami dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kami, bagi teman-teman kami, dan bagi gereja-Mu. Agar itu semua Tuhan menjadi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati juga orang tua kami, berkati juga sanak saudara kami, dan berkati juga Tuhan seluruh yang mencintai kami dan bahkan yang membenci kami sekalipun. Ketuk pintu hatinya agar dia dapat memaafkan kami dan kami dapat hidup berdampingan dan hidup di dalam kedamaian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bukankah harus kupuji nama Tuhan Allahku, seharusnya ku syukuri kebanyakan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Ini HKBP Sabulan, berada di Desa Sabulan, Kecamatan Sitiotio, Kabupaten Samosir. Kita di sini pada awalnya di desa ini ada gereja kita ini. Yang pertama pada tahun 1911. Tapi yang tadinya Pendeta Weber Genset datang ke Tanah Samosir pada tahun 1899 yang pertama. Dari situlah dia datang ke Tanah Sabulan, ke desa kita ini pada tahun 1911, memberitakan Injil kepada masyarakat Sabulan. Tapi dulu katanya sangat sulit dia kepada leluhur-leluhur kita yang dulu, sulit orangnya untuk diberitakan Injil.
pada tahun 1911 di Tanah Sabulan didirikanlah gereja HKBP Sabulan ini sekaligus sama pendidikan. Pada awalnya di sini juga tempatnya, tapi dulu ini katanya berdinding papan, terus lantainya dari tanah yang ukurannya pada saat itu 6 kali 11 kalau nggak salah. Jadi tahun 1985 atas prakarsa Brigjen MK Situmorang ini direnovasi lah tahun 1985, direnovasi menjadi setengah beton yang ukurannya masih 11 kali 18. Pada jubileum ini dibangun lagi lah yang di depan itu, yang di teras sana, yang ditambah lagi 4 kali 11. Terus sekaligus sama rumah dinas gereja. Yang pertama dulu katanya di sini pas pendeta W bergenset datang ke Sabulan, cuman 25 orang apanya dulu di sini yang menerima berita Injil lah. Guru Sinaga lah yang pertama di sini, didampingi oleh Situa Jakobus Situmorang, sama Situa Juda Sinaga, sama Situa Joshua Sinaga. Itu yang pertama kalinya. Jadi pada akhir-akhir ini kita berada sekarang 96 kakak. Terus kita ibadah cuman sekali seminggu, kita memakai bahasa Batak. Kebetulan kita sekarang pakai musik box, yang namanya musik box kita jadi kurang mengerti lah istilahnya notnya, ya kan. Kalau yang dulu pakai organ bisalah kita belajar not. Tapi kalau untuk di gereja kita ini kalau bisa kita memakai alat tradisional lah istilahnya, biar untuk membangun semangat para anak-anak kita, bisa nanti latihan orang itu latihan not. Kalau ada dana nantinya mungkin bisalah kita belikan alat-alat musik atau organ yang kami sampaikan dari atas nama Perhalado Sabulan beserta jemaat, kepada semua penonton kita, kepada semua jemaat-jemaat yang ada di seluruh Nusantara, kami menyampaikan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Sekian dan terima kasih.